Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wa a'lamu ma tubqal ardi wa a'lamu ma tubduna ma kuntum taktumun. Sampai situ dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi huwa utawi Allah iku allazi zat khalaqa kang wis ndadiaken sapa Allah lakum krana sira kabeh aili ajalin tiba ikum tegese krana arae ngalap oleh ngalap manfaat sira kabeh fitini ing dalam agama wad dunya lan dunya bil istidlali kelawan ngalap dalil alamu jidikum ing atase zat kang maujudaken sira kabeh wa islahil abdani lan bagusaken pira-pira badan atau lan kemaslahatane pira-pira badan. Ma ing barang fil ardi kang tetep ing dalem bumi. Jami'an hale sekabehane tumastawa nuli ngersakaken sapa Allah ai kosoda. Tegese nejo sapa Allah ila khalqis sama'i maring ndadekaken langit. Aitu mata'allaqat nuli tegese nuli gumantung apa iradatuhu oleh ngersakan Allah ta'allukon kelawan gumantung aitan jizian hagitan kang anyar bitarji wujudis samai kelawan ngunggulaken wujude langit ala adamiha ingatase ora nanane sama. Kata Allah kot maka gumantung apa al-qudratu kekuasaan kudro sifat kudro Allah bi ijadiya kelawan maujudakan sama. Fasawwahunna maka nuli nyempurnaaken nuli ndadiaken sapa Allah ing samawat ing sama. Lafadznya sama tapi dhamirnya hunna. Ai faja'ala tegese mangka nuli ndadekaken sapa Allah asama ing langit sab'a samawatin ing pitu pira-pira langit. Wal hasilu tawi hasile simpulane iku annallaha saat temene Allah taala iku khalaqa ndadekaken sapa Allah al arda ing bumi min ghairi basatin saking tanpa beber fi yaumaini ing dalem rong dina summa khalaqa nuli ndadekaken sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit as-sab'a kang pitu mabsutatan hale den bebek fi yaumaini ing dalem rong dina. Summa khalaqa nuli ndadekaken sapa Allah ma ing barang fil ardi kang tetep ing dalam bumi mimanya tane barang yuntap au kang den alap manfaat apa dina fi yaumaini ing dalam rong dina. Wan Ibnu Mas'ud dan ceritakan saking Ibnu Mas'ud kala dawuh sapa Ibnu Mas'ud inna Allah sak temene Gusti Allah taala iku kana ana sapa apa ana suhu ana Allah iku alal ma'i tetep ing atase banyu. Walam yakhluq nuli orang dadiaken sapa Allah sa'ing suci qoblal ma'i. Walam yakhluq orang dadiaken sapa Allah sa'an suci. Tadinya belum ada apa-apa. Ing suci qoblal ma'i dalam sedurunge banyu. Walam aroda maka nuli semangsane ngarepaken ngersakaken sapa Allah ayah khuluqa ing enten dadiaken sapa Allah al khalqa ing makhluk akhraja mongko ngetokaken sapa Allah menan ma'i saking banyu dukhonan ing kukus para mangka mumbul
munggah apa dukhon pokol ma'i ing dalam sadhuwure banyu. Fasammahu maka nuli ngarani sapa Allah ing dukhon sama ing langit ing sama. Tuma aibasan nuli nggaringaken sapa Allah alma ing banyu. Waja'alahu maka dadiakan sapa Allah ing ma ardon ing bumi. Wahidatan kang suci. Tuma fatakoha nuli nyigar sapa Allah ing ard. Waja'ala maka nuli dadiakan sapa Allah ing ard sama sab'a aradina ing pitu pira-pira bumi fi yaumaini ing dalem rong dina. Fil ahadi ing dalam dina ahad wal isnini lan dina Senin. Rupane ing dalam dina ahad wal isnini lan Senin. Wa ja'ala maka nuli dadiaken sapa Allah al arda ing bumi ala hutin ing atase dure iwak loh wal hutu wal huta lan ing iwak loh fil ma'in dalam bumi. Fil ma'in dalam banyu. Ala sifatin ala sofatin ing atase watu alus. Was sofata lan dadiakan ing watu alus ala zuhri malakin ing atase gegere malaikat. Wal malaka lan dadiakan ing malaikat ala sokhrot ing atase watu gede. Was sokhrot lan dadiakan watu gede ala rihi ing atase angin. Fataharraka maka oba-oba apal hutu iwak lo. Fatazal zalat maka dadi kendo. Kok kendo ya? Oh, dadi lindu. Fatazal zat maka dadi lindu apa al-ardu bumi. Fa'arsa maka netapakan sapa Allah alaiha ing atase al-jibala ing pira-pira gunung. Jadi bergetar sebelum ada gunung itu. Bumi bergetar terus. Al-jibala ing pira-pira gunung. Faqarat maka dadi tetap apa arep. Al-jibal maka utawi pira-pira gunung ikut takiru. Bunga-bunga gumede apa jibal anal ardi ing atase bumi. Wa huwa utawi Allah bikulli syai'in kelawan saben-saben suci iku alimun datang mudane. Fala yumkinu maka ora mungkin apa ayakun enta anu sapa Allah iku khaliqun datang jadiaken lil ardi maka alil ardi maring bumi wa ma fiha Waman barang pihak kang tetep dalam arus walis samawati lan pira-pira maring pira-pira langit wamalan barang pihak kang tetep dalam samawat minal aja intinya tane pira-pira keajaiban walau goro ibran pira-pira keindahan atau keanehan illa idza kana an inggalkan ana sapa Allah iku aliman zat kemudian ini dia kelawan al muhitan tur kang ngeliputi bijuziyatiha kelawan pira-pira apa ya anggota kelawan pira-pira anggotane atau perincil-perincilannya atau ya isine bu ard ila akhirih wa kulliyatiha lan apa ya globale ard keseluruhannya ard. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Saya sedikit mencoba untuk memaknai lah ya atau memahami kalau menafsiri atau menakwili ya memang apa yang tertulis di sini. Jadi memaknai ayat ini mungkin secara singkat saja dan harapannya yang singkat ini akan dibahas lebih banyak oleh kita semua nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samaa'i fasawwahu min sab'i samawati wa huwa bikulli syai'in 'alim. Pertama, Allah itu ingin menunjukkan reputasinya dia sebagai Tuhan itu apa. Jadi ingin mempertegas Tuhan itu seharusnya bagaimana ya kan? Masalahnya oke lah, manusia pertama itu Nabi Adam tentu
sebagai nabi, sebagai manusia, sebagai makhluk yang langsung ketemu Allah, langsung ketemu dengan atau bersentuhan dengan pusat eksistensi, informasi tentang itu semua pasti tahu. Artinya informasi itu pasti dia berikan juga kepada anak-anaknya. Cuman seiring berjalannya waktu, manusia kan akhirnya lupa. Manusia itu akhirnya lupa. Apalagi lama sudah tidak ada orang yang menjelaskan bahwa bayinah Tanzil al-Azizir Rahim litungzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun, gitu ya. Itu di surat Yasin itu, bahwa Al-Quran itu Tanzil al-Azizir Rahim, maksudnya litungzira qauman ma, yang tadinya unzira aba'uhum fahum ghafilun. Jadi yang dihadapi Nabi itu adalah warisan kaum yang memang bapak-bapaknya juga tadinya sudah ya kelupaan, sudah jauh dari wahyu, dari bayinah, dari risalah, sehingga ya sesat. Nah, seringkali karena kesesatannya itu akhirnya ya mereka tidak tahu apa istilahnya hakikat sebenarnya alam itu sendiri bagaimana, siapa yang menciptakan. Nah, karena itu mereka menganggap bahwa alam itu diantaranya ada yang mengatakan itu tadi, mereka alam itu tidak ada yang menciptakan, ada sendiri, atau alam itu ada yang menciptakan tapi yang menciptakan itu ya kriterianya tidak seperti yang seharusnya gitu. Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun, kan gitu. Mereka nggak mengakui Allah sebagai pencipta, atau mungkin belum tahu, tapi yakinlah tahu tapi tidak mengimani. Maka ditantang, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Mereka ini dan termasuk alam semesta ini, kalau memang ia ada, apakah am khuliqu min ghairi syai'in, apakah memang ada sendiri tanpa adanya pencipta, atau mereka sendiri ngaku sebagai pencipta? Ternyata ya mereka juga kalau mengaku amkhol mereka nggak ngaku ya, yang ngerasa ngaku menciptakan. Masalahnya coba kalau diperbandingkan, alam ini ada sendiri atau tidak ada, ada sendiri atau ada yang menciptakan, maksudnya ada sendiri atau ada yang menciptakan, kan aneh diberi logika seperti itu. Mereka ya sebenarnya iya ya, kalau kopi saja ada yang menciptakan, artinya tidak mungkin dia ada kemudian toto ada gitu. Maka seharusnya ada yang sesuatu yang ada itu pasti ada yang menciptakan. Tidak mungkin ketiadaan itu menciptakan sesuatu yang ada. Itu seharusnya seperti itu. Nah, oleh karena itu mereka dibombardir pikirannya itu sedemikian rupa sehingga untuk menggiring bahwasanya alam ini itu ada yang menciptakan. Nah, siapa pencipta itu? Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a tsumma stawa ilas sama'i fasawwahunna sab'a samawat. Kalau kita lihat, ini juga seperti yang dijawabkan Gus Bah. Al-Quran itu sebenarnya banyak Al-Quran itu menjelaskan tentang alam semesta, tentang manusia, pokoknya ya terkait tumbuh-tumbuhan, terkait langit, terkait binatang, terkait hujan, terkait air, terkait api, itu semuanya menggiring. Itu pasti selalu ada yang dinisbatkan, yaitu ya Alladzi atau Huwa atau Allah langsung. Itu ingin menjelaskan bahwasanya semua itu untuk menggiring kita kepada iman kepada Allah, bahwa itu tadi alam ini ada yang menciptakan, yaitu Allah, dan tentu yang menciptakan itu harus super, ya kan? Harus super, artinya super itu ya wajib wujud, tidak ada yang melebihi dari dia.
tidak ada yang lebih dari dia. Sehingga karena tidak ada itu pasti tidak terjadi daud dan tasalsul. Nah, itu semua apa ya, digiring lagi. Kita itu digiring agar supaya pengetahuan kita kepada Allah itu lebih. Jadi kita lebih bisa mensifati Allah itu dengan apa yang Allah jelaskan dalam alam semesta ini, terkait dengan tumbuhan, terkait dengan tanaman, apa istilahnya tanah, air, udara, dan sebagainya. Itu agar supaya kita canggih, pinter dalam menyifati Allah. Karena memang Allah juga memerintahkan kita kan dalam ayat surat Al-Jin atau Al-Dariyat kalau nggak salah. Yaitu tadi yang seperti kita selalu baca, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Maka kita supaya mengenal Allah, kita canggih dalam menyifati Allah. Nah, inilah salah satu cara kita mengenal Allah itu, diantaranya bahwa Allah adalah pencipta, menciptakan. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah adalah zat yang menciptakan bumi. Nah, Allah adalah zat yang menciptakan segala apa yang ada di bumi, dan itu Allah peruntukkan untuk kita. Coba, Allah sebagai pencipta, Allah sendiri nggak mau. Allah bikin air, Allah nggak minum. Allah bikin padi, Allah nggak minum. Allah bikin segala macam yang ada, ya katakanlah sebagai yang makhluk sebagai makhluk itu, Allah sendiri nggak mau. Ini bukti tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa. Itu tabarak itu. Tabarak itu maknanya al-qudus, kira-kira maha suci Allah, subhanallah, maha terberkati Allah, maha nambah kebagusannya Allah. Artinya ya kalau kita makhluk kan bikin sesuatu pasti ada orientasinya, bikin YouTube kita pengen punya apa gitu kan. Nama Allah enggak, hanya bikin aja ya. Disebutkan di sini huwallazi khalaqa lakum ini artinya apa? Ada dua hal. Pertama, Allah ingin bahwa terkait alam semesta Allah ingin kaitkan dengan dia. Jadi jangan cuma langit nih fungsinya untuk ini, cuma itu doang mentok. Tapi Allah pengen bahwa langit kalau itu fungsinya untuk ini, itu tetap langit itu yang bikin, dan yang bikin itu adalah Allah. Itu satu. Jadi Allah pengen dikenal dalam setiap ciptaan. Allah pengen dikaitkan dalam setiap ciptaan. Itu namanya al-istidlal alamu. Jadi selalu libatkan Allah dalam setiap penciptaannya, termasuk juga dalam setiap gerak kita. Nah, yang kedua wa islahil abdan. Tadi bilang bahwa Allah bikin sesuatu itu tidak untuk dia sendiri, tidak dipakai untuk dia. Buat apa? Allah bikin perempuan nggak Allah pakai, malah untuk manusia, untuk asetnya. Ya kan? Allah bikin apa lagi tuh? Langit. Allah jadikan apa itu? Wajalakumul ardo firasha was samaa binaa, kan gitu. Langit sebagai payon atapnya, dan bumi sebagai lantainya, lagunya Oma itu kan. Itu ngambil dari ayat itu, ayat Al-Baqarah, surat Al-Baqarah. Wajalakumul apa itu? Wal ardo firasha was samaa binaa. Di ayat berikutnya, di ayat sebelumnya binaa firasha. Nah itu. Jadi ada dua hal, semuanya itu untuk jadi ada dua, satu fisik, kedua batin. Batin itu memang untuk iman kita, bahwa Allah pengen mengaitkan segala apa yang diciptakan itu, Allah ingin kaitkan. Dia ingin dikaitkan dengan segala yang diciptakannya, bahwa ada, Bisma itu ada yang menciptakan, bukan tidak ada, dan dia dan kita itu adalah Allah. Jadi dengan begitu kita digiring untuk selalu bertauhid, selalu bertasawuf. Kita melihat kopi, jangan kopinya yang enak, tapi ya Allah, luar biasa kau bikin kopi. Gimana bikinnya? Ini beda, kopi ini beda. Akhirnya kita kembali, subhanallah,
Jadi bukan kopinya yang dipuji, tetapi Allahnya. Kayak umpamanya Asep, umpamanya Kak Asep kaya, Kak Mif atau juga kaya hati ya. Kayak ilmu. Itu umpamanya nih ada dari seorang kaya A kaya, B miskin. Itu bukan hebatnya si A kaya atau jeleknya atau buruknya si B yang miskin, tetapi kerennya Allah, luar biasanya Allah, maha kuasanya Allah. Apa? A yang tidak mau miskin, B yang tidak mau miskin itu sanggup Allah bikinkan miskin kan. Begitu juga yang kaya. Maunya kayak apa? Yang kaya akhirnya kan tidak sombong. Artinya bahwa kekayaan itu bukan karena kehebatan dia. Kalau kaya itu dari dia, bikin dia sendiri, ya tentu dia akan bisa mempertahankan kekayaannya. Masalahnya kenapa? Ada kaya yang bangkrut. Banyak. Ya kan? Kalau Banyak dia lah. kaya itu bikin sendiri, mungkin dia akan tetap mempertahankan kan supaya tidak bangkrut. Itu bukti bahwa yang kaya pun Allah yang bikin, miskin juga Allah yang bikin. Jadi supaya kita sadar. Enggak, kita sadar betul iman itu kaya miskin itu adalah ujian. Kalau pinter bodoh. Ujian. Bukan, jadi bukan, weh, kerkaya, weh, Allah kersenang, cina ente gitu bahasa nak asep. Allah kersenang cina jeung mana ente. Kemudian anu miskin, weh cina Allah ker eta ker nyusakeun ker senang jeung mana ente kitu. Salah bahasana eta. Justru kaya dan miskin itu merupakan Allah. Ya, ujian. Jadi semua yang ini ujian Allah. Karena kenapa? Al imanu nisfani. Nisfun fis sabri wa nisfun fis syukri. Yang kaya, yang sedang dijadikan kaya nih, sanggup gak dia bisa yang miskin. Yang miskin bapaknya, sanggup gak dia bisa sabar, ya kan? Kemudian yang kaya bisa gak dia syukur dengan atas sedemikian rupa. Masalahnya ya itu tadi. Kalau kaya itu biasanya dengan kaya itu ya tambah labago. Yang kaya tambah bago. Labago makanya kita sering sebut bego itu. Ya coba aja. Yang kaya itu karena duitnya kan kalau nggak maksiat ya makin kaya gitu. Sama bodoh juga, kalau sudah bodoh itu tambah bodoh, tambah pas, tambah kesasar. Kafir sama. Itu dicerminkan dalam ayat surat Al-Mulk. Balajju fi utubi wa nufur. Orang kafir itu kalau sudah kafirnya tuh tambah terus itu. Terus kafir ya. Balajju fi utubi wa nufur. Gitu. Makanya kalau ini udah nggak puas nih ini kan Nabi, terus aja itu sampai umpamanya Nabi meninggal atau Islam nggak ada. Itu balajju fi utubi wa nufur. Sama orang bodoh juga sama. Orang sekali bodoh pasti lemah ke ngalang-ngalangan atau minimal tengaji terus tambah bodoh kan akhirnya. Jahlu. Nah kemudian tumastawa ilas sama ifasawwahunna sab'a samawat. Nah ini saya artikan Allah itu dengan nanti sarahnya ya. Allah itu kan disebutkan menciptakan langit 7 lapis, ya kan? Kemudian bumi ya 7 lapis. Itu ya dengan segala sesuatu yang ada di dalamnya, artinya bahwa ada semacam manajemen di situ, ada semacam administrasi di situ, ada semacam sistem di situ. Nah itu disebut dengan al-mulk, dengan al-malakut. Jadi kalau Gus Baha mengartikan al-mulk dan al-malakut itu sistem kehidupan yang mengatur alam semesta ini. Ada yang mengatakan malakut itu sistem yang besarnya, jadi yang globalnya. Nah yang sistem kecilnya itu mulk. Kayak gini loh, contohnya saya nih, saya tahu-tahu ada di sini, padahal saya orang apa namanya, orang Sobang, orang Kidul. Ini sebagai bukti ayat Allah bahwa inna fi khalqis samawati wal ardi inna apa itu yang surat Arum itu, yang kalau nikah itu loh apa sih,
Amin ayati. Amin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Amin ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Urusan jodoh, urusan ya rezeki dan yang empat itu semuanya adalah hak prerogatif Allah. Ya artinya ya sebenarnya semua hal yang bahkan kita anggap biasa pun juga sebenarnya mulk Allah, sistem yang Allah atur. Ya kayak kok bisa semut bisa makan, padahal kita lihat anggap itu biasa ya kan, dari mana rezekinya kan, nggak ada yang ngasih makan padahal itu anggap biasa, padahal itu adalah mulk juga. Nah kadang yang aneh-aneh itu bagi manusia dianggap yang luar biasa, padahal ya yang biasa juga sebenarnya luar biasa. Nah itu akhirnya Allah tunjukkan tuh, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Urusan cinta, urusan jodoh itu bukan sembarangan, bukan manusia yang ngatur loh itu. Ya coba ti sobang ka dieu kira-kira kasar. Ya seka umpamana bogom umpamana gitu lamun teu aya eta gitu. Aya cukup lantaran modal. Gitu kira-kira. Ya maksudnya tetap di situ ada mulk Allah, ada sistem yang Allah buat bahwa urusan jodoh. Ya pokoknya segala sesuatu itu Allah punya mulknya. Ya di dalam semesta ini. Nah itu sebutkan Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Gitu. Dan berikutnya, wa huwa bikulli syai'in alim. Ini ditegaskan juga dalam surat Al-Mulk Tabarak. Ayatnya begini. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa. Seperti yang pernah saya bilang. Konsep Al-Quran, konsep Allah dalam memahami ke Allah maha tahu sih. Konsep ya. Artinya untuk melogika ya. Konsep Allah tahu apa yang ada dalam hati Asep. Kita kan agak janggal sebagai orang awam. Kok bagaimana cara berpikirnya gitu. Cara melogikanya Allah itu maha tahu bahkan kepada hal-hal yang kecil ataupun apa ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun gitu. Bagaimana cara melogikanya? Gampang. Ala ya'lam man khalaqa wa huwal latiful khabir. Al-Quran hanya mengatakan orang yang tahu, orang yang menciptakan itu pasti tahu. Sama. Orang bikin rumah atau bikin monas tahu di mana letak kedalaman atau letak berat emas yang ditempatkan itu berapa, kedalaman fondasi itu berapa, itu tahu. Itu logikanya seperti itu. Nah ini juga dijelaskan. Illa idza kana itu fala yumkin ayyakuna khaliqun lil ardi wa ma fiha liqali sama ma fiha min al ajaib wal ghuraib illa idza kana aliman biha muhitan bi juz'iyyatiha wa kulliyatiha. Artinya secara gampang sama seperti tukang juga dia pasti tahu letak bata di mana, letak semen kira-kira bagaimana, apa di mana, kemudian adukannya seperti apa, itu seperti itulah Allah, kira-kira seperti itulah ya, tentu dengan keberbedaan yang sangat jauh lah ya, artinya sebatas pengetahuan manusia seperti itu, tapi Allah tentu yang maha dan maha, maka sampai Allah itu yang lamu sirrakum, bahkan yang terjauh di dalam hati manusia sekalipun Allah tahu, wajah rakum apalagi yang diperlihatkan, wa ya'lamu ma taksibu. Itu bahwa bikulli syai'in alim. Dan sekali lagi kenapa di akhir ayat dalam Al-Quran itu Allah selalu menyebutkan, lalu menyifati dirinya wa huwa bikulli syai'in alim, innahu bikulli syai'in innahu sami'un basir dan seterusnya, innallaha ala kulli syai'in qadir dan seterusnya. Itu Allah pengen bahwa segala sesuatu itu apapun kejadiannya, apapun bentuknya, itu Allah ingin dikaitkan, Allah ingin ya diingat terus, Allah ingin ya dilibatkan. Itu seperti itu. Maka sehebat apapun peristiwa Isra Mi'raj itu Allah hanya pengen innahu sami'un basir. Kenapa ada Isra Mi'raj? Kan Allah sami. Nabi kan pernah ngeluh. Bukan ngeluh, semacam apa ya? Ungkapan sedih itu, ditinggal mati istri, ditinggal mati paman, dan apa semacam ekspresi sedih itu. Kemudian Basir Allah tahu bahwa Nabi itu pernah ya lagi berduka, melihat dia itu ekspresinya berduka dan sebagainya kan, akhirnya bikinlah Isra Mi'raj. Jadi kalau orang yang ngerti itu pasti
ya oke lah Isra Mi'raj berita yang besar, tapi akan lebih hebat lagi ketika Allah yang lebih disifati gitu. Bahwa semua itu adalah bukti digaya Allah, bukti luar biasa Allah. Sami dan basir. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa diinginkan. Semoga kurang dan semoga banyak pembahasan. Lagi. Asyik, muter ulah cicing bae je. Nggih. Kumaha? Tinggal muterin doang. Pada mandala kan? Hah? Pada mandala, ganti deh.